Pengendalian internal penjualan kredit. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu pengendalian internal. Nah, jadi apa sih itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum atau juga undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Nah, pasti teman-teman juga ingin tahu kan apa sih itu? Jadi, sistem informasi akuntansi penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang diterima oleh si pembeli untuk jangka waktu tertentu, serta perusahaan memiliki tagihan kepada pembeli tersebut. Dan apa saja sih jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit ini? Berikut beberapa fungsi yang terkait tentang penjualan kredit. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi tersebut bertanggung jawab atas penerimaan surat order pembeli dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi yang kedua adalah fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberi otoritas pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi tersebut bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli. Yang keempat adalah fungsi pengiriman. Fungsi tersebut bertanggung jawab untuk memberikan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Yang kelima adalah fungsi penagihan. Fungsi tersebut bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengirimkan faktur penjualan kepada konsumen dan menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi yang keenam adalah fungsi akuntansi. Fungsi ini dalam transaksi penjualan kredit bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat pengiriman pernyataan piutang kepada debitur serta membuat laporan penjualan. Dan masuklah kita pada hasil analisis dan rekonstruksi flowchart PT Mega Jaya. Sebelum itu, teman-teman harus lihat dulu flowchart dari PT Mega Jaya yang belum kami rekonstruksi. Yang sudah kami paparkan, yang terdiri dari bagian penjualan, bagian gudang, bagian produksi, bagian pengiriman, bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Dan analisis prosedur yang digunakan oleh PT Mega Jaya dapat teman-teman pahami pada pemaparan berikut ini. Yang pertama di bagian prosedur penjualan. Bagian penjualan menerima orderan yang disebut sales kontrak prosedur gudang. Lalu bagian penjualan membuat PO sebanyak 4 lembar untuk bagian gudang, keuangan, akuntansi, dan bagian penjualan sendiri. Dan yang terakhir bagian penjualan menerima surat jalan kelima dari bagian pengiriman logistik. 2. Bagian gudang. Yang pertama, bagian gudang menerima PO lembar ketiga dari bagian penjualan. Yang kedua, bagian gudang membuat SPK 2 lembar, yang satu untuk bagian produksi dan yang satu untuk bagian gudang sendiri. Yang ketiga, membandingkan SPK yang dibuat harus sesuai dengan PO yang diterima. Yang keempat, membuat daftar pesanan. Yang kelima, memberi SPK ke bagian produksi. Dan yang terakhir, bagian gudang menerima surat jalan lembar keempat dari bagian pengiriman logistik. 3. Prosedur pengiriman. Bagian pengiriman membuat surat jalan sebanyak 7 lembar untuk diserahkan kepada bagian penjualan, gudang, produksi, keuangan, satpam, lembar asli untuk bagian akuntansi, dan untuk pelanggan diberikan pada saat penerimaan barang. Yang keempat, prosedur produksi. Yang pertama, bagian produksi menerima SPK lembar kedua dari bagian gudang. Yang kedua, bagian produksi membuat pesanan sesuai SPK yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Yang ketiga, bagian produksi menyiapkan arsip SPK dari bagian gudang. Yang terakhir, bagian produksi menerima surat jalan lembar ketiga dari bagian pengiriman. Lalu yang kelima adalah prosedur keuangan. Yang pertama, bagian keuangan menerima PO asli lembar kedua dari bagian penjualan. Yang kedua, bagian keuangan membandingkan PO lembar ketiga bagian penjualan dengan PO lembar kedua yang diterima bagian keuangan.
supaya tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat FPKK atau faktur penjualan kartu kredit, 2 lembar yang akan diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan penyerahan barang dan untuk bagian keuangan. Yang keempat, bagian keuangan membuat surat tagih untuk diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan faktur penjualan kartu kredit. Dan yang terakhir, bagian keuangan menerima surat jalan lembar kedua dari bagian pengiriman. Serta yang terakhir adalah prosedur akuntansi. Yang pertama, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas pada piutang pelanggan. Yang kedua, bagian akuntansi menerima PO lembar ke-1 dari bagian penjualan. Yang ketiga, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas pada piutang di jurnal umum dan mencatat di buku besar. Dan yang terakhir, bagian produksi menerima surat jalan asli lembar ke-1 dari bagian pengiriman atau logistik. Selanjutnya adalah hasil analisis kelemahan dan kelebihan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit PT Mega Jaya. Yang pertama adalah kelemahan. Dari hasil pengamatan, kelemahan dari sistem penjualan kredit pada PT Mega Jaya yang apabila tidak ditindaklanjuti dapat merugikan perusahaan. Kelemahan yang terdapat pada sistem penjualan kredit pada PT Mega Jaya antara lain, yang pertama adalah fungsi kredit. Fungsi kredit dalam perusahaan kurang diterapkan, kurang meneliti status kredit pelanggan yang menimbulkan penunggakan pembayaran, sehingga pelanggan membayar lebih dari jatuh tempo yang ditetapkan. Fungsi kredit pada perusahaan ini ada di bagian keuangan saja, yang seharusnya bagian marketing juga aktif untuk fungsi kredit. Jadi untuk rekonstruksi yang kami buat, komponen ini harus diterapkan baik di perusahaan, agar bagian keuangan lebih teliti mencari informasi atas riwayat kredit pelanggan, karena komponen ini berperan penting dalam penjualan kredit di PT Mega Jaya. Yang kedua, dalam faktur penjualan, untuk pembayaran kredit tidak menerapkan syarat pembayaran atau termin, yang artinya tidak dilakukan perjanjian antara penjual dan pembeli dengan potong tunai, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan yang diberikan, sehingga menyebabkan perusahaan perlu investasi yang besar. Dan yang terakhir, dalam penggambaran flowchart PT Mega Jaya kurang rapi atau banyak kata-kata yang hilang sehingga sulit dipahami. Dan yang kedua adalah kelebihan dari penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit PT Mega Jaya. Dalam prosedur penjualan yang digambarkan pada flowchart, dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit di PT Mega Jaya sudah ada otoritas dari pihak yang berwenang dan sudah bernomor urut bercetak, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan pencatatan. Nah, untuk itu maka teman-teman bisa melihat hasil rekonstruksi yang sudah kami buat dan kami paparkan berikut ini, yang terdiri dari bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian produksi, bagian pengiriman, bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Prosedur penjualan kredit PT Mega Jaya yang sudah kami rekonstruksi dapat teman-teman pahami dalam pemaparan berikut. Yang pertama di bagian penjualan. Pertama, bagian penjualan menerima orderan dari pelanggan dan mengisi formulir evaluasi kredit pelanggan. Yang kedua, bagian penjualan menerima orderan yang disebut sales kontrak. Yang ketiga, bagian penjualan membuat PO sebanyak 4 lembar untuk bagian gudang, keuangan, akuntansi, dan bagian penjualan sendiri. Yang keempat, bagian penjualan menerima surat jalan lembar kelima dari bagian pengiriman atau logistik. Dan yang terakhir, CCEF diberikan pada bagian kredit. Yang kedua, bagian kredit. Pertama, bagian kredit menerima CCEF dari bagian penjualan. Yang kedua, bagian kredit melakukan otorisasi kartu kredit pelanggan. Dan yang terakhir, bagian kredit menandatangani CCEF pelanggan dan diserahkan kepada bagian keuangan untuk diperiksa. Yang ketiga, bagian gudang. Yang pertama, bagian gudang menerima PO lembar ketiga dari bagian penjualan. Yang kedua, bagian gudang membuat SPK 2 lembar, yang satu untuk bagian produksi dan yang satu untuk bagian gudang sendiri. Yang ketiga, membandingkan SPK yang harus sesuai dengan PO yang diterima. Yang keempat, membuat daftar pesanan. Yang kelima, memberi SPK ke bagian produksi. Dan yang terakhir, bagian gudang menerima surat jalan lembar keempat dari bagian pengiriman.
Lalu 4. Bagian pengiriman. Bagian pengiriman membuat surat jalan sebanyak 7 lembar untuk diserahkan kepada bagian penjualan, gudang, produksi, keuangan, satpam, lembar asli untuk bagian akuntansi, dan untuk pelanggan diberikan pada saat penerimaan barang. 5. Bagian produksi. Yang pertama, bagian gudang produksi menerima SPK lembar kedua dari bagian gudang. 2. Bagian produksi membuat pesanan sesuai SPK yang dibuat. Yang ketiga, bagian produksi menyimpan arsip SPK dari bagian gudang. Dan yang terakhir, bagian produksi menerima surat jalan lembar ketiga dari bagian pengiriman logistik. Yang keenam, bagian keuangan. Pertama, bagian keuangan menerima PO asli lembar kedua dari bagian penjualan. Yang kedua, bagian keuangan membandingkan PO lembar keempat bagian penjualan dengan PO lembar kedua yang diterima bagian keuangan supaya tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, bagian keuangan menerima dan menyimpan CCEF dari bagian kredit. Yang keempat, bagian keuangan membuat FPKK atau faktur penjualan kartu kredit. 2 lembar yang akan diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan penyerahan barang dan untuk bagian keuangan. Yang kelima, bagian keuangan membuat surat tagihan untuk diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan faktur penjualan kartu kredit. Yang terakhir, bagian keuangan menerima surat jalan lembar kedua dari bagian pengiriman logistik. Dan yang terakhir ada di bagian akuntansi. Yang pertama, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas pada piutang pelanggan. Yang kedua, bagian akuntansi menerima PO lembar ke-1 dari bagian penjualan. Yang ketiga, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas pada piutang di jurnal umum dan mencatat di buku besar. Yang keempat, bagian produksi menerima surat jalan asli lembar ke-1 dari bagian pengiriman logistik. Nah, jadi untuk rekomendasi yang kami berikan adalah diterapkannya komponen pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan dengan menilai kembali kekuatan lingkungan pengendalian, usaha-usaha penilaian risiko, dan pemilihan aktivitas pengendalian. Perusahaan harus memantau sistem informasi penjualan kredit yang tertuju pada fungsi kreditnya, supaya perusahaan selalu aktif memantau perkembangan riwayat kredit pelanggan. Tepat sasaran dalam mendapatkan calon pelanggan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan dan mendapat calon pelanggan prospek yang berkualitas. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan pernah menyerah pada impianmu, karena segala sesuatu mungkin terjadi jika kita mau berusaha. Terima kasih.